Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Supriyono Eskom MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Aliyata Syafus Bidasari, Sarah Nisa, Navaniza, Aulida, dan juga Maradi Deni akan memberikan penjelasan mengenai cloud computing dan juga nantinya akan disertai simulasi yang menggunakan Azure for Student dan juga simulasi direct web staticnya. Kemudian sebelum nantinya masuk ke dalam simulasi, kita akan membahas beberapa poin terlebih dahulu. Di sini ada analisis konsep dasar dari cloud computing, studi kasus model layanan, simulasi model layanan, dan juga video simulasi yang mengimplementasikan Azure for Student. Selanjutnya, untuk pengertian cloud computing sendiri menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology adalah suatu model komputasi yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan penyesuaian dengan on-demand access yang digunakan untuk mengakses dan mengonfigurasi sumber daya komputasi seperti network, server, storage, application, and service yang bisa dengan cepat dirilis tanpa banyak interaksi dengan penyediaan layanan. Kemudian untuk cloud computing sendiri memiliki karakteristik utama yang dimana di sini ada 5 karakter. Yang pertama ada on-demand self-service, di mana on-demand self-service ini merupakan sebuah pengguna yang nantinya dapat diakses dan dikelola layanan cloud-nya secara mandiri tanpa harus bergantung pada penyedia layanan. Yang kedua, broad network access, yang merupakan layanan cloud yang nantinya dapat diakses dari berbagai perangkat melalui jaringan selama adanya koneksi internet. Yang ketiga, resource pooling, di mana sumber daya cloud dibagikan dan dikelola bersama antara banyak pengguna tetapi tetap terpisah secara virtual. Kemudian yang keempat ada scalability and elasticity, yang merupakan sebuah cloud yang nantinya bisa memungkinkan penyesuaian kapasitas secara cepat, baik untuk meningkatkan atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada meso service, pay per use, yang merupakan pengguna hanya membayar untuk layanan yang digunakan berdasarkan input seperti kapasitas atau waktu. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulida. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan diagram arsitektur tradisional dengan cloud computing. Arsitektur tradisional dan cloud computing memiliki perbedaan utama dalam hal infrastruktur, skalabilitas, biaya, manajemen, keamanan, dan aksesibilitas. Cloud computing lebih fleksibel, hemat biaya, dan mudah dikelola karena berbasis internet dan menggunakan model pay-as-you-go. Sementara itu, arsitektur tradisional memberikan kontrol penuh terhadap sistem, tetapi memerlukan investasi besar dan pemeliharaan yang lebih kompleks. Selanjutnya, terdapat diagram perbedaan antara arsitektur tradisional dengan cloud computing. Yang pertama, pada perbedaan infrastruktur, pada arsitektur tradisional, server fisik di data center lokal, sedangkan untuk cloud computing, server virtual di cloud. Secara biaya, pada arsitektur tradisional, investasi awal besar atau SAP, dan pada cloud computing, biayanya model bayar sesuai pemakaian. Selanjutnya ada pemeliharaan. Di sini di tradisional dikelola sendiri, perlu tenaga ahli, sedangkan untuk di cloud computing dikelola oleh penyedia layanan cloud. Nah, sedangkan untuk yang cloud computing fleksibel dan otomatis. Selanjutnya ada keamanan. Pada keamanan yang
lebih tinggi, sedangkan untuk yang cloud computing, dikala penyedia cloud dengan standar tinggi, selanjutnya ada ketersediaan. Untuk yang tradisional bergabung pada infrastruktur lokal, sedangkan untuk yang cloud computing redundancy tinggi, uptime lebih baik. Dan yang terakhir, secara aksesibilitas pada tradisional hanya bisa diakses dari lokasi tertentu, sedangkan untuk cloud computing bisa diakses dari mana saja ya internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang Google Mail. Gmail adalah aplikasi email berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google, memudahkan komunikasi dan penyimpanan data penting. Nah, dengan Gmail ini, enkripsi TLS dan confidential mode, Gmail menjaga keamanan data. Aplikasi ini dapat diakses melalui gadget dan diunduh dari Play Store maupun App Store. Keuntungan memakai Google Mail atau Gmail adalah yang pertama ada efisiensi biaya, yaitu tidak perlu infrastruktur sendiri, cukup berlangganan layanan Google Workspace. Yang kedua ada scalability, yaitu dapat menangani miliaran pengguna dengan arsitektur yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki keamanan yang tinggi, atau menggunakan autentikasi 2 faktor dan proteksi dari serangan phishing. Dan yang terakhir ada integrasi dengan ekosistem Google yang terhubung dengan Google Drive, Google Meet, dan Google Calendar untuk pengalaman kerja yang lebih produktif. Selanjutnya, tantangan spam, yaitu pengguna email masih dapat menjadi sasaran serangan phishing atau email berbahaya. Kemudian yang kedua ada serangan hacker dan juga peretasan akun. Akun Gmail seperti akun email lainnya adalah menjadi target utama bagi para peretas. Kemudian yang ketiga ada manajemen data dalam skala besar, yaitu Gmail mengelola data miliaran pengguna dan dengan penyimpanan data yang sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan yang terus bertambah. Gmail harus data yang terus meningkat. Kemudian selanjutnya, solusi untuk meminimalisir tantangan yang pertama, gunakan filter email dan autentikasi 2 faktor. Yang kedua, terapkan enkripsi dan pemantauan sistem. Yang ketiga, pakai database terdistribusi dan alat big data. Yang keempat, gunakan solusi penyimpanan yang scalable dan teknik deduplication. Nah, untuk flowchartnya dimulai, dari pertama mulai. Selanjutnya lalu autentikasi pengguna. Setelah autentikasi pengguna, SMTP mengirim email. Setelah SMTP mengirim email, apakah email terkirim? Jika tidak, akan muncul gagal, lalu kembali ke STMP mengirim email. Jika apakah emailnya terkirim? Jika ya, berarti untuk yang terakhir ada simulasi yang digunakan adalah Azure. Azure adalah platform komputasi awan dari Microsoft yang menyediakan berbagai layanan cloud. Layanan-layanan ini dapat digunakan untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa cloud sangat diperlukan dalam menyimpan sebuah data. Penggunaan cloud harus dilapisi dengan keamanan tertentu sehingga tidak mudah diretas oleh hacker. Baik, dalam pemaparan materi mengenai cloud computing ini sendiri, kami tadinya menggunakan studi kasus yaitu Gmail yang merupakan perusahaan dari Google. Akan tetapi untuk simulasi dari pengaplikasian dari cloud computing ini sendiri, kami nantinya akan menggunakan Azure sebagai bahan simulasinya. Untuk simulasi sendiri akan ada di video selanjutnya.
Oke guys, untuk video simulasinya kita langsung ke Azure for Student, langsung ke website Azure for Student. Kita masuk yang atas sendiri, lalu klik Start Free. Habis itu kita diarahkan ke halaman memasukkan akun. Nah ini akun, memakai akun universitas yang disuruh oleh Bapak dosen. Nah ini klik selanjutnya. Habis itu kita diarahkan ke sistem autentikasi Universitas Brawijaya. Nah ini kita masukkan akun universitas yang tadi kita buat dan password yang sudah kita buat. Oke, kita silang aja. Habis itu klik selanjutnya. Nah, ini kita disuruh mengisi untuk menjaga keamanan akun, yaitu verifikasi nomor handphone. Kita pilih yang sesuai negara kita ya, Indonesia. Habis itu kita masukkan nomor telepon kita yang aktif. Oke, kita pilih terima kode. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kode keamanan akun. Kita masukkan aja X N W D D 4. Oke, klik berikutnya. Nah, ini kita suruh menunggu pengiriman kode dari HP kita. Dari message ya, kalau biasanya. Nah, ini kita udah mendapatkan kode, kita masukkan. Oke, klik berikutnya. Nah, ini verifikasi nomor telepon sudah selesai ya guys ya. Oke, kita klik berikutnya. Selesai, oke. Klik oke. Nah, ini kita diarahkan ke halaman loading. Nah, ini kita diarahkan ke halaman admin verification. Nah, ini kita pilih sesuai negara kita ya. Oke. Nah, kita pilih ini sesuai universitas kita, Universitas Brawijaya. Yang Malang. Oke, kita ini mau masukkan tanggal lahir, bulan kita. Bentar, ada kesalahan di bulan, di tanggal. Oke, kita masukkan langsung. Oh, kita ini suruh memilih objek. Oke, kita klik aja. Oke, verifikasi selesai. Kita klik. Bentar, confirming. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita isi data-data kita, email kita yang tadi udah kita buat pakai email UB. Lalu kita masukkan nomor telepon yang udah kita verifikasi. Kita pilih yang plus 62 oke. Habis itu kita isi alamat ya guys ya. Oke, jalan, alamat kita.
Oke, kita isi. Sesudah kita isi kota kita masing-masing. Lalu kita isi postal code yang sudah didapatkan dari message. Oke, sign up. Oke, lanjut. Bentar, masih loading. Kita tunggu. Oke, next. Lalu kita pilih ke kirim SMS ke nomor kita yang udah diverifikasi tadi. Lalu kita tunggu kode dari message. Nah, setelah mendapatkan kode, kita masukkan kode. Delapan 36882. Oke, verifikasi. Bentar, tunggu masih confirming. Habis itu kita diarahkan ke dashboard ya, atau beranda. Oke, selanjutnya kita akan buat akun penyimpanan atau storage. Kita cari akun penyimpanan atau storage. Nah, setelah itu di bagian pojok kiri ada buat atau new. Di bagian ini ada grup sumber daya. Di bagian grup sumber daya kita klik buat baru. Di bagian klik buat baru, kita isi dengan nama kita sendiri. Sebagai contoh, diisi dengan nama Panglo Cita Adya. Setelah itu di bagian storage account name kita isi dengan nama kita juga. Kita isi juga dengan nama Panglo Cita Adya. Di bagian wilayah kita isi East Asia. Di bagian primary service kita klik yang paling atas Azure Blob Storage. Nanti akan muncul standar dan premium, kita klik yang standar. Setelah itu kita klik review plus create. Kita tunggu sebentar untuk validasinya. Lalu akan muncul basic dan advance-nya. Bagian ini kita klik teks, kita isi dengan nama yang sudah kita buat tadi. Lalu kita isi nilainya 365. Setelah itu kita pastikan semua datanya atau semua yang di bagian create a storage account ini benar.
Setelah semua kita cek, lalu kita klik review plus create. Nah, di bagian itu kita klik paling bawah create. Lalu kita tunggu sebentar. Storage sudah selesai dibuat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah simulasi supaya nantinya website yang kita buat itu bisa diakses oleh orang lain. Oke, di sini kita buat dulu static web apps-nya dengan cara menekan tombol tambah atau buat. Kemudian kita isi terlebih dahulu ketentuan yang ada. Untuk nama sebagai detail aplikasi web statusnya, di sini kita kasih contoh kelompok 5 cloud computing. Kemudian untuk paket hostingnya tidak perlu dirubah, pakai yang standar aja. Kemudian untuk deployment detailnya kita menggunakan GitHub, tapi teman-teman bisa menggunakan yang lainnya ya. Di sini karena kita menggunakan GitHub, kita pilih akun kita yang sudah tersambung, dan kita pilih project yang sudah kita buat di GitHub sebelumnya. Kemudian kita lanjut aja, tinjau dan buat. Oke, kita klik buat. Nah, di sini nantinya akan muncul ya, kita tunggu dulu. Penyebaran Anda selesai. Nanti akan muncul web status yang udah kita buat tadi. Nah, kalau belum ada kita refresh dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kelompok 5 cloud computing udah berhasil dibuat. Nah, di sini akan muncul URL. Karena di sini belum terhubung untuk kode dari websitenya, maka belum bisa dilihat ya. Ini masih tampilan dari Azure-nya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah berhasil kita buat dengan menyambungkan kode dari website yang sudah kami buat dengan Azure melalui Azure for Student. Nah, di sini juga bisa dipencet ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan video presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Untuk saran dan kritik bisa ditulis lewat kolom komentar dari YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.